Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, jumpa lagi bersama saya di Marola Channel yang selalu update, memberikan informasi-informasi menarik, lucu, dan terkeren seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin rame, semakin lucu, seperti Nutul Komedian juga kita hari itu ya. Dan di sini ada salah satu komedian Indonesia dan para pendukung Amin skakmat aksi Gibran yang kehilangan etika saat debat keempat kemarin. Dan karena hal itu, sesuai komitmen dan peraturan debat yang diterapkan KPU dan Bawaslu, Gibran dinyatakan melanggar aturan debat karena telah keluar dari podium yang seharusnya itu tidak dilakukannya. Oleh karena itu, KPU akan segera menindaklanjuti kejadian tersebut agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, itulah pentingnya ilmu dan adab ya guys, agar kita tidak mudah dinilai orang dan tidak mudah dijatuhkan orang. Nah, oke guys, daripada penasaran seperti apakah penampilan mereka, langsung saja kita saksikan. Let's go! Yeah, let's go! Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Bapak Muhaimin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Caimin kelihatan santuy Saya ya. catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Betul, LFP, betul. LFP, Kotok, Caimin. lithium ferofosfat. Saya nggak tahu ini pasokan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Langsung. Lagi apa mbak? Lagi mencari-cari. Nah, Mencari jawaban. ini mbak yang komedian itu kan? Siapa itu konsultan Ya, komedinya? aku lupa nih namanya, siapa namanya? Di ruang debat mau dibawa kemana arah komedi NKRI? Kita tuh harus tegak lurus terhadap kebutuhan Iya, yang betul. ini. Dorjak, darjok gede. Pecah bae mas kuwi konsultan komedi ini. Ora masuk. Mantap, luar KPU biasa. dan Bawaslu sepakat aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar tata tertib debat. Mereka menilai Gibran telah melanggar aturan dengan keluar dari podium, padahal tata tertib debat jelas melarang cawapres untuk keluar dari podium. Nah, Sebagai Samsul lembaga nih, pengawas berulang pemilu, lagi. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengangkat tangan untuk mencari jawaban jelas melanggar tata tertib debat. Bagja menilai tata tertib debat jelas menyatakan bahwa capres dan cawapres dilarang untuk keluar dari podium. Aturan itu juga telah berulang kali disampaikan oleh moderator sepanjang debat. Iya. Pernyataan Bagja juga disepakati oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Hashim tegas menyatakan capres-cawapres tidak boleh melangkah, berjalan, dan keluar dari podium. Lebih lanjut, Hashim yang menyaksikan debat secara langsung menyatakan Gibran melanggar aturan tersebut. Ya. Untuk itu KPU dan Bawaslu akan membawa hal itu dalam evaluasi agar hal serupa tidak terulang dalam debat kelima. Iya, iya, iya. Salam, Om Ya, kan Swastiastu, bapaknya Namo presiden. Buddhaya, salam kebajikan. Kita evaluasi ya, tapi ketika disampaikan peringatan oleh moderator, mungkin itu dianggap melampaui dari podium itu sendiri, karena kan yang namanya berdiri di podium itu kan di belakang podium, begitu gerak ke kanan ke kiri dari podium atau ke depan dari podium kan itu dianggap meninggalkan podium ya oleh moderator. Dia bilang Caimin enak ya lihat catatan. Lah dia jawab di SGIE kemarin pakai catatan, Iya. Mak. Pas Caimin tanya SGI itu apa? Ini coba baca catatan. Iya. Loh ini kan jadi ya selama ini memang selalu bertolak belakang ya beliau ini. Jadi kayak aneh-aneh aja gitu. Terus bilang gimana caranya itu tambang ilegal? Ya siupnya kita cabut. Bos, tambang ilegal nggak ada yang punya iup. Gimana nih lagi punya iup? Mau dicabut apanya? Mau dicabut? Putusan MK dicabut? Iya. Nggak bisa. Gimana caranya? Ini bener-bener Iya, anak SD di luar aja tahu akal, itu di luar tambang nalar ilegal. gitu loh. Ini George agak kaget dengan Mas Gibran. 3 bulan bersama Pak Prabowo menjadi begitu berubah, ya terutama dari aspek etika dan kemudian kedewasaan dalam emosi.
Karena ini debat untuk menampilkan ide, gagasan, dan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait dengan tema debat. Tetapi yang dilakukan kan nampak suatu hal yang emosional. Padahal termasuk menyebut Tom Lembong. Sepertinya ada persoalan-persoalan pribadi yang dibawa di dalam debat yang seharusnya menjadi forum calon-calon pemimpin yang punya sikap kenegarawanan. Jadi dalam konteks seperti ini ternyata terbukti bahwa keputusan MK tentang batas usia 40 tahun itu ternyata sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kedewasaan di dalam emosional untuk dapat menempatkan debat sebagai panggung komitmen terhadap rakyat. Bukan panggung jebakan, bukan panggung ketidaksopanan. Ini yang harus ditunjukkan. Karena itulah kami agak kaget. Mas Gibran, dengarkan nih YIE. Apalagi nih? Inilah kalau berdebat dengan anak haram konstitusi. Waduh, benar. Ya saya seperti setuju inilah itu. bentuknya. Anak haram konstitusi, orang kena melanggar aturan ya. Lancar kali jawabannya karena baca catatan, gitulah kurang lebih gitu ya. Iya. Jadi Mas Gibran, Anda sebenarnya harus tahu bahwa Anda itu adalah hasil dari kong kali kong undang-undang Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi seharusnya Anda tuh menjaga etika juga dong. Iya. Sudah tahu anak haram konstitusi, masih lagi memancing-mancing orang. Akhirnya keluar juga masih kan lagi jawaban mencari Gus masalah gitu ya. Apa kata jawaban Gus Imin? Ya, saya mencatat sedikit. Yang penting kan bukan catatan Mahkamah Konstitusi gitu. Apa enggak menusuk gitu? Iya, pastilah. Atau biasa aja gitu. Kalau orang punya hati itu berasa banget itu. Kalau manusia sakit yang itu. Normal, yang waras berpikir, itu sudah menusuk itu. Iya, betul. Kalimat Gus Imin itu. Tapi kalau anak yang sudah panas terbakar Anda tidak punya etika gitu ya, sudah kontroversi undang-undangnya, Anda masih mau ditawarkan cawapres gitu, mungkin bagi Anda biasa aja itu gitu. Tapi perlu saya sampaikan, Mas Gibran, Anda itu sedang menunjukkan kesombongan Anda di atas panggung itu. Iya. Ya, itu tidak boleh Mas Gibran. Iya. Oke, mantap, setuju kita itu. Di sana kan banyak kita ya, banyak yang menyaksikan, mungkin jutaan mata menyaksikan saat debat kemarin itu ya. Saya yakin itu kesombongan Gibran itu semakin kelihatan di sana. Dan mungkin karena mentang-mentang anak presiden kali ya. Dan apalagi dari awal Gibran ini kan memang masuknya itu tidak benar karena telah melanggar undang-undang konstitusi, telah melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi juga gitu ya. Dan saya juga berharap saat pencoblosan nanti itu masyarakat benar-benar memilih dengan hati nurani, benar-benar memilih dengan hati nurani yang bersih dan ikhlas, dan tahu siapa yang pemimpinnya sebenarnya, yang cerdas, yang benar-benar merangkul masyarakat, dan yang benar-benar murni masuknya tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka langgar. Dan saya juga berharap kepada masyarakat memilih calon-calon pemimpin yang cerdas, berwibawa, bermartabat, dan berakhlak, dan juga tidak pernah melanggar etika. Dan tentunya amin ya rabbal alamin. Nah, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.